Yuk guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Kita ucapkan selamat ya buat teman-teman semua yang mungkin hari ini sedang merayakan weekendnya ya. Dan kita ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, khususnya buat teman-teman semua yang mungkin ada di keramaian. Dan buat teman-teman yang masih di perjalanan, kita ingatkan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, karena tentu saja di weekend kayak gini keadaan jalan itu pasti macet dan sangat berbahaya ya jika kalian ngebut. Jadi kalian santai aja, yang penting bisa nyampe ke tempat tujuannya. Oke, kita langsung aja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang bisa kalian lihat ya, di data coin market cap menunjukkan bahwa mengalami kenaikan ya di 5,9% guys. Ini cukup bagus banget ya. Dan tentu saja ini kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya. Dimana waktu sekarang ini ya, dalam waktu 24 jam ini Bitcoin masih mengalami kenaikan di 4,97% guys. Dan ini keren banget. Dan kalau kita lihat ya, dalam waktu 7 hari ini mengalami 30% kenaikannya guys. Ini keren banget ya, dan itu terlihat banget di grafiknya. Kemudian untuk Ethereum juga masih mengalami kenaikan dalam waktu 24 jam di 5,3%. Kemudian untuk BNB di 2,6%. Tidak terlalu signifikan ya, tapi kalau kalian lihat di 7 hari ke belakang mengalami kenaikan di 21% guys. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya, perubahan untuk altcoin ini belum sesignifikan dari Bitcoin ya, dan masih belum terlalu ada perubahan yang cukup signifikan juga. Apalagi kalau kalian lihat di XRP guys, ini pergerakannya dalam waktu 7 hari pun belum terlihat signifikan guys, bahkan kenaikannya cuma di 1,3%. Tapi untuk hari ini kita ada info yang cukup menarik ya dari XRP ini, dan kemungkinan ini akan membuat XRP ngepump guys. Informasinya apa? Nanti kita akan updatekan buat teman-teman semua guys. Oke, kita akan lihat bagaimana perkembangan dari pergerakan harga Bitcoin guys, seperti yang terlihat di sini ya. Untuk time frame daily-nya, ini close candle-nya cukup bagus ya, setelah kemarin ngepump dulu sebelum close candle guys. Ini keren banget, yang membuktikan bahwa sentimen positif masih berlaku ya, dan optimisme dari para investor pun masih besar guys, terlihat dari pergerakan harga dari Bitcoin ini. Dan kemungkinan ya untuk selanjutnya ini akan mencoba retest di area ungu ini, dan kemungkinan juga di harga 28.000 ini akan menjadi resisten yang cukup kuat ya, dimana ini merupakan resisten psikologi yang cukup kuat ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin lebih suka di pasar derivatif, kalian bisa menunggu harga di 28.000 ini guys untuk mengambil short. Tapi tetap ya, kalian harus memperhitungkan leverage-nya jangan terlalu besar ya untuk lot-nya, karena ini masih belum tentu apakah Bitcoin ini akan turun lagi atau justru malah ngepump guys. Karena kalau saya lihat belakangan ini banyak informasi-informasi positif ya untuk Bitcoin ini guys. Oke. Dan di sini kita tidak usah membuat analisa sendiri guys. Kita lansir saja dari beberapa analis yang membaca kira-kira Bitcoin ini mau dibawa kemana, dan salah satunya kita lansir aja ya dari Daily Hodl guys. Dan di sini diinformasikan bahwa analis kripto teratas ini meramalkan ya apa yang akan terjadi selanjutnya guys untuk Bitcoin saat Bitcoin menembus di harga $26.000 guys. Dan ini sudah terjadi ya, bahkan sekarang sudah hampir mencoba retest di harga 28.000. Ini keren banget ya. Jadi seorang analis kripto yang banyak diikuti memperingatkan para pedagang Bitcoin ya bahwa koreksi mungkin akan terjadi karena raja kripto ini menembus harga di $26.000 guys. Pedagang kripto Michael van de Poppe mengatakan kepada 652.200 followernya ya di Twitter bahwa ia ingin melihat ya apakah Bitcoin ini dapat mempertahankan level harga di $25.900 hari ini katanya. Pergerakan hebat pada Bitcoin menembus $25.000 yang krusial dan menyerang level tertinggi tahunan. Pada jangka waktu yang lebih rendah, saya mengamati apakah $25.900 dapat bertahan hari ini sebagai support. Dan sepertinya harga di 25.900 ini sudah tertahan dan sekarang pun masih di harga 27 ribuan guys. Ini keren banget ya Bitcoin. Tapi jika tidak bisa ya, maka akan terjadi koreksi tajam. Ini akan mungkin terjadi, dan jika bisa kemungkinan akan mencapai di harga $28.000 guys sampai di $30.000 guys. Ini katanya ya. Nah, setelah nanti mencapai di harga tersebut mungkin akan ada potensi penjualan yang cukup besar di situ guys. Jadi dengan Bitcoin yang diperdagangkan seharga $26.453 pada saat penulisan artikel ini ya, Van de Poppe ingin Bitcoin mempertahankan level ini atau naik lebih tinggi ya untuk mengkonfirmasi rally ke $30.000 guys. Bitcoin terus bertahan di atas $25.900 dan hampir mencetak level tertinggi baru. Perlu terus mendorong, dan ketika kita mencapai di harga $28.000 ya atau sekitar $30.000 juga adalah yang berikutnya guys. Dengan dorongan ini
perlu terjadi dalam beberapa jam mendatang, dan jika tidak akan terjadi divergensi bearish dan potensi pembalikan arah guys. Dan volatilitasnya ini akan sangat menarik katanya. Van de Poel juga memperingatkan ya bahwa jika Bitcoin ini tidak dapat mempertahankan di harga $26.000 hari ini, ia memperkirakan Bitcoin akan jatuh ke zona harga di $25.000 guys. Harga harus bertahan di $26.000, dan jika itu bertahan maka target selanjutnya di $28.000 sampai $30.000 guys adalah yang berikutnya. Dan ini keren banget ya, dan terlihat dari pergerakan grafik di sini guys. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, kemudian ya, pertanyaan yang timbul tentu saja, apakah sekarang ini sudah menjadi titik terendah dari Bitcoin atau bottom dari Bitcoin ya? Nah, di sini kita lansir dari Crypto Potato, di mana di sini diinformasikan apakah ini sinyal titik terendah untuk Bitcoin dengan pivot The Fed yang tidak jauh lagi menurut analis katanya guys. Jadi pasar mulai memperhitungkan kenaikan suku bunga The Fed karena ketidakstabilan bank memaksa bank sentral untuk melindungi sistem keuangan. Analis dari analis CryptoQuant, yaitu Christian Palusi, menunjukkan bahwa krisis likuiditas yang kini melanda bank-bank komersial mungkin merupakan sinyal rally yang telah lama ditunggu-tunggu untuk Bitcoin. Seperti kejadian kemarin ya, setelah beberapa bank besar kemarin mengalami penurunan ataupun kebangkrutan, ini mengakibatkan Bitcoin naik guys. Jadi dalam sebuah postingan yang diterbitkan pada hari Sabtu, Paluski mencatat bahwa suku bunga kebijakan dana federal yang tersirat ini telah sangat memperpendek kerangka waktu mereka ya, ketika mereka berpikir untuk bank sentral akan menurunkan suku bunga lagi dari kuartal pertama di 2024 menjadi Juni 2023 guys. Jadi sementara itu emas dan Bitcoin sedang naik. Logam mulia ini melonjak hingga hampir $2.000 pada hari Jumat kemarin. Sementara mata uang digital yang sering dianggap sebagai penerus ini naik ke level tertinggi 9 bulan di $27.000. Salah satu elemen yang mewakili sinyal beli yang jelas muncul segera setelah kebangkrutan dan bailout terkait Silicon Valley Bank, tulis dari Paluski ini, dan saham dari Coinbase telah meningkat lebih dari 37% ya selama 5 hari terakhir, dan dikenal berkorelasi erat dengan pasar aset kripto yang memungkinkannya diperdagangkan. Silicon Valley Bank adalah rumah bagi cadangan USDC Circle senilai $3,3 miliar yang sebagian besar berafiliasi dengan Coinbase guys. Dan ketika bank ditutup oleh regulator pada tanggal 10 Maret kemarin, USDC sempat kehilangan nilai tukarnya terhadap dolar guys, dan menurun bersama saham Coinbase yaitu Coin dan juga Bitcoin guys. Sekarang ketiganya telah pulih dengan cara yang spektakuler ya, setelah Federal Reserve berjanji untuk menalangi deposan ke SVB dan juga Signature Bank. Bank sentral juga meluncurkan program pinjaman khusus untuk lembaga penyimpanan yang diasuransikan secara federal yang telah digunakan oleh bank-bank untuk meminjam $300 miliar dalam waktu seminggu guys. Pada hari Kamis, salah satu pendiri BitMEX yaitu Arthur Hayes menyebut program ini sebagai bentuk pelonggaran kuantitatif yang pada akhirnya akan memompa Bitcoin, sebuah sentimen yang disetujui oleh Paluski juga. Bank investasi yaitu JP Morgan mengatakan bahwa program pendanaan jangka panjang bank atau BTFP dari The Fed ini akan menyuntikkan sekitar $2 triliun ya ke dalam sistem keuangan katanya. Dan dengan akronim yang sama, undangan Buy the Dip tampaknya cukup eksplisit guys. Leverage dalam lingkup kripto juga tampaknya turun dibandingkan dengan levelnya pada Oktober 2022 yang dapat mewakili elemen lebih lanjut untuk mendorong rally ketika bank sentral meresmikan pivotnya guys. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa ya efek dari beberapa kejadian yang sudah kita lihat ya beberapa saat kemarin, dan memang banyak orang yang tidak memprediksi bakal terjadi seperti ini, Bitcoin ngepump cukup tinggi ini ya, karena sebelumnya banyak banget tweet-tweet yang beredar ya, dan orang itu agak sedikit skeptis untuk Bitcoin kemarin, tapi ternyata justru malah ngepumpnya tinggi banget guys. Ini keren banget. Kita lihat aja nanti seperti apa perkembangannya. Dan sekarang kita lanjut untuk informasi berikutnya. Kita lansir dari Yuda Today, dan di sini diinformasikan bahwa Microsoft Edge ini merupakan browser ya dari Microsoft. Kalian tahu sendirilah ya. Ini akan segera menambahkan dukungan untuk wallet kripto aslinya guys. Nah, ini keren banget ya. Jadi Microsoft dilaporkan sedang menguji coba wallet kripto bawaan di peramban Edge atau browser Edge ya, menurut sebuah tweet dari pengguna Albacor. Dompet ini dikatakan tidak memiliki penahanan, memberikan pengguna kontrol eksklusif dan fitur keamanan terintegrasi untuk melindungi dari alamat atau aplikasi berbahaya guys. Dompet ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang disederhanakan untuk berinteraksi dengan Web3, internet terdesentralisasi yang didukung oleh teknologi blockchain. Tweet tersebut menyertakan tangkapan layar antarmuka pengguna. Proyek ini digambarkan sebagai rahasia dan penguji didorong untuk memberikan umpan balik yang jujur untuk membantu membentuk terjunnya Microsoft ke dalam mata uang kripto dan token yang tidak dapat dipertukarkan atau NFT guys. Dompet kripto atau wallet kripto bawaan menawarkan beberapa keuntungan ya.
menurut tangkapan layar tersebut. Dan wallet ini bersifat non-kustodian, yang berarti pengguna itu memiliki kendali penuh ya atas dana mereka. Dan Microsoft tidak akan memiliki akses ke kata sandi dan kunci pemulihan mereka, guys. Fakta bahwa wallet tertanam di Edge akan membuatnya mudah digunakan tanpa memasang ekstensi apapun, guys. Dan para penguji memiliki kesempatan untuk melihat dampak dari umpan balik mereka saat dompet dikembangkan dan ditingkatkan. Integrasi dompet kripto ke dompet lain dapat menandakan peningkatan adopsi cryptocurrency ya dan NFT secara umum. Microsoft belum secara resmi mengkonfirmasi pengembangan wallet kripto bawaan ini, guys. Tetapi jika tweet tersebut akurat, ini bisa menjadi langkah maju yang signifikan ya bagi perusahaan dan adopsi cryptocurrency dan NFT yang lebih luas, guys. Dan untuk informasi aja, Opera Browser yang merupakan browser web populer lainnya ya, ini juga sudah menambahkan wallet bawaan pada Desember di 2018 kemarin, guys. Ini keren banget ya. Intinya dari segmen browser ini pun tidak mau kalah dalam persaingan di dunia kripto ini, guys. Bahkan sekarang Microsoft pun akan meluncurkan untuk walletnya, guys. Dan tidak menutup kemungkinan ya untuk browser-browser yang lain ini pun juga akan segera membuat walletnya sendiri, di mana Brave itu sudah ada ya untuk walletnya sendiri, karena Brave sendiri itu sudah menjadi salah satu bentuk Web3 untuk browsernya ya. Dan kita tunggu aja nanti perkembangannya seperti apa ya. Ini tampaknya akan semakin seru ke depannya, guys, dalam persaingan di dunia kripto ini, guys ya. Dan kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari Bitcoinis dan di sini diinformasikan bahwa Coinbase, guys, ini akan mendaftarkan ulang untuk SRP, guys, segera setelah Ripple ini menang ya. Dan ini cukup ramai diperbincangkan ya untuk informasi ini, guys. Jadi jika Ripple nanti menang melawan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC dalam pertarungan hukumnya, pencatatan kembali atau pelistingan token XRP di bursa kripto terbesar di Amerika yaitu Coinbase ini akan menjadi salah satu cerita terbesar, guys, dalam komunitas XRP, guys. Dalam sebuah wawancara baru yaitu Paul Grewal sebagai Chief Legal Officer di Coinbase sekarang telah berbicara ya secara rinci tentang masalah ini dan menjelaskan seperti apa proses pencatatan ulang atau relisting dari token XRP ini nantinya, guys. Coinbase telah menangguhkan perdagangan XRP pada Januari 2021 kemarin ya, tak lama setelah SEC mengajukan kasusnya. Dan sejak itu token tersebut tetap ditangguhkan meskipun ada tuntutan vokal dari komunitas XRP. Dalam wawancara kemarin dengan pembawa acara Thinking Crypto Tony Edwards, Grewal mengungkapkan optimismenya untuk kemenangan Ripple, tetapi juga menekankan bahwa pencatatan ulang tidak hanya bergantung pada pertanyaan tentang kemenangan di pengadilan, guys. Grewal juga membahas ya pertukaran kripto Amerika Serikat secara teratur mengevaluasi aset untuk didaftarkan atau dihapus ataupun dijeda. Dia juga dapat memahami rasa frustasi komunitas dari XRP ini, guys. Seperti orang lain ya, Grewal dengan penuh semangat menunggu keputusan dan memuji pekerjaan pengacara Ripple dengan sangat tinggi. Saya tentu saja memperhatikan fakta bahwa para terdakwa dalam kasus ini telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mendorong SEC dan mengajukan pertanyaan serius tentang seluruh teori SEC ini, guys. Dan hal ini juga mendorong Coinbase untuk mengajukan amicus brief untuk mendukung beberapa pembelaan dari Ripple dan CLO Ripple Stewart Alderoty dan yang lain di perusahaan fintech telah melakukan pekerjaan yang luar biasa menurut Grewal. Itulah sebabnya dia yakin keputusan pengadilan akan menguntungkan Ripple, guys. Kita akan melihat ya bahwa teori SEC memiliki masalah serius dan saya pikir pengarahan dalam kasus ini sangat bagus dan kita semua akan segera mengetahui apa yang dipikirkan oleh para hakim pengadilan tentang argumen tersebut. Namun, CLO Coinbase juga menekankan bahwa menurutnya keputusan pengadilan distrik selatan New York hanya akan menjadi langkah pertama dalam proses yang lebih panjang. Grewal percaya bahwa sangat mungkin bahwa kedua belah pihak dalam kasus ini akan mengajukan banding, guys, terlepas dari siapa yang menang di pengadilan. Kemudian pertanyaannya, kapan XRP ini akan di-relisting ya atau didaftarkan ulang, guys. Jadi mengenai kemungkinan waktu daftar ulang setelah keputusan pengadilan, Grewal mengatakan bahwa itu tergantung pada alasan keputusan, alasan hukum hakim dan penilaian Coinbase tentang apakah pengadilan banding akan menegakkan keputusan tersebut atau tidak. Sebagai kesimpulan, CLO Coinbase meyakinkan ya bahwa bursa akan segera memulai proses peninjauan segera setelah keputusan itu muncul. Tetapi saya sangat ingin seperti orang lain ya untuk melihat bagaimana aturan pengadilan dan apa yang dapat saya katakan segera setelah kami memiliki keputusan. Kami akan melakukan proses untuk melihat apakah kami perlu meninjau kembali keputusan pencatatan kami, guys. Dan pada saat berita ini ditulis, harga XRP diperdagangkan pada $0,37 ya, masih mempertahankan tren turunnya pada grafik satu hari, guys. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini. Dan kalau menurut saya ya, jika memang benar nanti
XRP ini bisa memenangkan kasus dengan XEC ini guys, saya yakin ya XRP ini akan segera ngepump gila-gilaan guys. Jadi ini kesempatan buat teman-teman mungkin ya yang ingin akumulasi XRP, kalian bisa akumulasi sekarang guys sebelum XRP ini ngepump ya. Mumpung sekarang juga belum terlihat perubahan yang signifikan dari XRP ini. Padahal kalau kita lihat ya beberapa altcoin kemarin itu sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan mengikuti pergerakan dari Bitcoin guys. Oke, dan kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari Cointelegraph. Di sini diinformasikan juga ya bahwa Coinbase ini akan berencana untuk membuat platform perdagangan kripto di luar Amerika Serikat guys. Nah ini juga cukup menarik diperbincangkan guys. Jadi langkah yang dilaporkan terjadi di tengah banyaknya anggota parlemen dan regulator Amerika Serikat yang membidik perusahaan kripto atas peran mereka ya dalam kegagalan 3 bank besar kemarin guys. Pertukaran mata uang kripto Coinbase dilaporkan berencana untuk membuat platform perdagangan kripto di luar Amerika Serikat tempat mereka berkantor pusat guys. Jadi menurut laporan Bloomberg pada 17 Maret kemarin ya, Coinbase mendiskusikan pendirian platform non-Amerika Serikat dengan beberapa klien institusionalnya. Langkah yang dilaporkan terjadi di tengah banyak anggota parlemen dan regulator Amerika Serikat yang membidik perusahaan kripto karena peran mereka yang dianggap dalam kegagalan Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, dan juga Signature Bank. Regulator Amerika Serikat termasuk Securities and Exchange Commission atau SEC telah menindak perusahaan kripto tertentu ya dalam beberapa bulan terakhir, termasuk Kraken guys untuk layanan staking di Amerika Serikat. Coinbase mengeluarkan pemberitahuan kepada pengguna pada bulan Maret kemarin bahwa program stakingnya akan terus berlanjut meskipun ada tindakan keras dan mungkin akan meningkat guys. Usaha Coinbase yang baru dilaporkan akan melayani klien global tetapi belum memiliki lokasi yang dikonfirmasi guys, dan Cointelegraph menghubungi Coinbase tapi tidak menerima tanggapan pada saat publikasi ini. Jadi kita tunggu aja nanti yang dilakukan oleh Coinbase ini seperti apa guys, khususnya untuk ekspansi ke luar Amerika Serikat ya. Dan ini tentu saja langkah yang keren banget untuk mengembangkan bisnis dari Coinbase ini. Dan jika saja ya Coinbase ini dipersulit perkembangan bisnisnya di Amerika Serikat, maka Coinbase pun tidak akan merasa kebingungan ya, karena dia sudah memiliki bisnis di luar Amerika Serikat. Ini keren banget langkah yang dilakukan oleh Coinbase ini. Kita tunggu aja nanti seperti apa ya. Dan kita lanjut informasi terakhir ya, kita lansir dari You.Today, dan ini cukup menarik karena cukup banyak orang yang memperbincangkan tentang informasi ini guys, bahwa nama pendiri dari SIP ini diekspos ya oleh YouTuber yang bernama BitBoy guys. Nah ini cukup ramai diperbincangan di kalangan Shiba Army. Jadi YouTuber kripto BitBoy yang bernama asli Ben Armstrong menggunakan Twitter untuk berjanji bahwa dia akhirnya akan melakukan dox terhadap nama asli dari salah satu pendiri dan pengembang utama Shiba Inu yang menggunakan nama samarannya yaitu Satoshi Kusama. Ben Armstrong mengatakan ya bahwa dia itu akan melakukannya di saluran YouTube-nya, dan videonya sudah beredar di luar sana dan nama Satoshi Kusama diduga telah terungkap guys. Perdebatan antara BitBoy dan Kusama untuk pertama kalinya, BitBoy mengancam akan melakukan dox terhadap nama asli dari Satoshi Kusama pada hari Kamis setelah tuduhan menyebar di Twitter bahwa Puppynet yang baru saja dirilis, yang merupakan Shibarium ya dalam versi beta, adalah tiruan dari rantai Rinia guys. Jadi tampaknya pengembang Shiba lupa mengubah nomor ID rantainya. Kusama kemudian menepis tuduhan plagiarisme ini ya sebagai feud. Namun hal ini tampaknya telah mendorong BitBoy untuk mulai mengancam akan melakukan dox terhadapnya. Tampaknya BitBoy Ben Armstrong tersinggung ketika Kusama mengatakan bahwa sekarang BitBoy memiliki daging sapi asli katanya untuk dihadapi dalam tweet baru-baru ini, yang merupakan petunjuk pada gugatan class action yang baru-baru ini diprakarsai terhadap BitBoy dan beberapa blogger kripto lainnya guys. Dan Kusama juga menuduh BitBoy mengatakan tidak ada substansi tentang SIP dan mengabaikannya guys. Dan sebelumnya Ben Armstrong mengatakan bahwa ada cukup bukti ya untuk meyakini bahwa Sam Bankman-Fried sebagai CEO dan pendiri bursa FTX yang bangkrut bekerja pada Shiba Inu guys pada tahap awal proyeknya. Kemudian bagaimana tanggapan dari para Shiba Army guys? Jadi salah satu penggemar utama Shiba Inu yaitu Lucy Sasinkova menanggapi tweet Armstrong untuk membela pengembang utama Shiba Inu yaitu Satoshi Kusama ini guys. Dan dia mengatakan bahwa BitBoy ini bahkan tidak mengetahui dasar-dasar tentang Satoshi Kusama dan bahwa dia yakin tujuan sebenarnya dari BitBoy adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin penayangan dan keterlibatan di video YouTube-nya guys. Video-video ini tidak memiliki kredibilitas atau nol dan tidak ada penelitian. Lucy percaya ya bahwa BitBoy mencoba untuk memanfaatkan Shiba karena cryptocurrency meme ini sedang menjadi tren guys. Karena yang mirip dengan BitBoy dan menyebarkan kebohongan tentang SIP hanya ingin menjual tas mereka sendiri guys. Dan menurut BitBoy, nama asli pendiri Shiba Inu adalah Neima Jahan guys. Dan akun Twitter orang ini adalah @neima.
Menanggapi video BitBoy, dia telah mengungkapkan beberapa informasi tentang dirinya. Orang ini adalah salah satu pendiri dari Unification sebagai dana yang telah mengerjakan Shiba Inu dan Shibarium. Dan dia menolak rumor tentang bekerjasama dengan SBF dalam proyek bisnis apapun. Namun ia mengakui ya bahwa mereka pernah berada di ruangan yang sama 2 kali dan Neymar bertegur sapa dengannya. Ternyata ini adalah nama asli Satoshi Kusama atau Ryoshi. Tapi di sini belum ada informasi atau pengumuman resmi ya dari Satoshi Kusama apakah dia benar Neymar Jahan atau enggak, dan apakah si BitBoy ini hanya ingin memanfaatkan hype dari Shiba Inu untuk bisa mendapatkan view yang banyak ya di channel YouTube-nya. Kita tidak tahu guys, tapi berita ini cukup menarik ya untuk mengisi kekosongan. Dan kalau menurut saya pribadi, sebenarnya kalaupun terungkap siapa Satoshi Kusama ini siapa, sebenarnya juga nggak masalah guys. Karena justru kalau menurut saya pribadi itu malah bagus ya. Jadi kita akan tahu siapa Satoshi Kusama itu sendiri, dan kita juga bisa mengetahui bagaimana background orang ini. Dan jika memang orang ini bersih ya dari kasus-kasus yang lalu, ini akan menjadi salah satu sentimen yang positif bagi Shiba Inu itu sendiri guys. Tapi memang ya, kalau seandainya orang dibalik pengembangan Shiba Inu ini ya adalah orang yang bermasalah, ini mungkin akan buruk bagi Shiba Inu itu sendiri guys. Oke? Jadi bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian merasa setuju atau percaya dengan apa yang dikatakan oleh BitBoy ini? Kalian bisa tulis ya di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak guys tentang hal ini. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.